wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maulah. Saya dari kelas 2B, S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husaya Slawi. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu Ibu Devi Ika Kurnianingtyas, Magister Sains Apoteker. Dalam video kali ini yang berjudul toksikokinetik. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu toksikokinetik? Di sini saya akan menerangkan sedikit definisi dari toksikokinetik. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibahas nanti, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang toksikokinetik. Jadi, toksikokinetik adalah deskripsi tingkat zat kimia yang masuk ke tubuh dan apa yang terjadi untuk mengeluarkan dan memetabolisme senyawa begitu senyawa itu ada di dalam tubuh. Keseluruhan proses pada fase toksikokinetik ini akan menentukan efasasi atau kemampuan xenobiotika menghasilkan efek. Efektivitas dari xenobiotika, konsentrasi xenobiotika di reseptor, dan durasi dari efek farmakodinamiknya. Sederetan proses toksikokinetik sering disingkat dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Topik yang akan dibahas dalam toksikokinetik yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga biotransformasi, dan yang keempat ekskresi. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Toksin dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekular. Nah, absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika toksin dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi sistemik toksin dari tempat ekstravaskuler dipengaruhi oleh sifat-sifat anatomik dan fisiologis tempat absorpsi atau sifat membran biologis dan aliran kapiler darah ke tempat kontak, serta sifat-sifat fisikokimia toksin dan bentuk farmasetik toksin seperti tablet, salep, sirup, aerosol, suspensi, atau larutan. Di sini, jalur utama absorpsi toksin adalah saluran cerna, paru-paru, kulit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu distribusi. Setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dapat dipandang sebagai suatu proses transport reversibel suatu xenobiotika dari satu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Nah, agar xenobiotika dapat ditransportasi dari saluran kapiler pembuluh darah menuju sel-sel pada jaringan tubuh, haruslah melewati membran biologis, yaitu membran yang menyelimuti sel-sel di dalam tubuh. Transport transmembran dapat berlangsung melalui proses difusi pasif, difusi terfasilitasi, difusi aktif, filtrasi melalui floren, atau proses fagositosis. Nah, guna mempermudah pengertian tentang proses distribusi, para ahli farmakokinetik menggambarkan tubuh terdiri dari beberapa ruang distribusi yang didukung oleh model sederhana, yaitu model kompartemen tunggal, di mana pada model ini tubuh dipandang sebagai satu ruangan yang homogen atau seperti satu ember besar. Dalam hal ini, distribusi xenobiotika hanya ditentukan oleh daya konveksi di dalam ember. Namun pada kenyataannya, agar xenobiotika dapat ditransportasi dari saluran kapiler, pembuluh darah menuju sel-sel pada jaringan tubuh, haruslah melewati membran biologis, yaitu membran yang menyelimuti sel-sel di dalam tubuh. Nah, distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dipengaruhi oleh yang pertama, laju aliran darah, yang kedua, laju transport transmembran, dan yang ketiga, tercampurnya xenobiotika di dalam darah. Selanjutnya yaitu biotransformasi. Biotransformasi atau metabolisme didefinisikan sebagai perubahan xenobiotik atau toksin yang dikatalis oleh suatu enzim tertentu dalam makhluk hidup. Tujuannya yaitu dengan merubah toksin bersifat nonpolar menjadi bersifat polar dan kemudian dirubah menjadi bersifat hidrofil sehingga dapat dieskresikan keluar dari tubuh.
Xenobiotika yang ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresi dari dalam tubuh. Proses biokimia yang dialami oleh xenobiotika dikenal dengan reaksi biotransformasi, yang juga dikenal dengan reaksi metabolisme. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti paru-paru, saluran pencernaan, darah, otot kulit, dan kelenjar susu. Selanjutnya yaitu ada ekskresi. Setelah diabsorpsi dan distribusikan di dalam tubuh, xenobiotika atau toksin dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin. Tetapi, hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi toksin tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Dan yang terakhir yaitu ada review jurnal penelitian. Nah, di sini saya mengambil salah satu jurnal yaitu dari Wiku Adi Sasmito, Agustina Dwi Wijayanti, Ida Fitriana, dan Puspa Wikansari dengan judul Pengujian Toksisitas Akut Obat Herbal pada Mecit berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Super jamu yang diuji merupakan campuran herbal yang telah dibentuk menjadi sediaan cair dan diaplikasikan secara peroral. Metode pengujian toksisitas yang dipilih berdasarkan pedoman Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD tahun 2002. Metode ini merupakan metode standar yang telah diakui oleh 33 negara di Eropa yang merupakan anggota dari OECD. Kelebihan dari metode ini yaitu sedikitnya penggunaan hewan model mencit serta waktu uji yang relatif cepat. Sebanyak 9 ekor mencit betina di umur 3 bulan dengan berat badan sekitar 25 gram dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama diberi jamu dosis 200 mg per kilogram berat badan, kelompok 2 diberi jamu dosis 2000 mg per kilogram, dan kelompok 3 sebagai kelompok kontrol diberi 1 mili Aquades per kilogram berat badan. Pemberian jamu dilakukan per oral menggunakan speed bersonde setiap hari selama 14 hari. Tahap pertama masih terdapat kematian pada kelompok 2 dan gejala klinis berupa rambut berdiri, depresi, dan gejala syarafi pada kelompok 1. Sehingga dilanjutkan dengan uji kedua menggunakan dosis 50 mg per kilogram berat badan pada 2 kelompok, yaitu kelompok KP atau kelompok perlakuan dan kelompok KK atau kelompok kontrol, masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit selama 14 hari. Hasil pengujian tahap kedua tidak ditemukan gejala klinis keracunan pada hewan uji. Kesimpulan pengujian tahap kedua ini adalah nilai dosis toksik jamu lebih dari 50-300 mg per kilogram berat badan dan perkiraan dosis letal atau LD50 adalah 200-300 mg per kilogram berat badan seperti disebutkan dalam Aneks 2C OECD atau OECD. Pendahuluan yang dibahas dalam jurnal peneliti yang saya gunakan berisi tentang ekstrak, pengujian, dan metode. Ekstrak yang digunakan yaitu super jamu. Super jamu merupakan sediaan herbal yang sedang diuji lapang dengan berbagai dosis dan frekuensi pemberian setiap hari dan selang beberapa hari. Pandangan modern yang mulai beralih pada sumber obat-obatan natural semakin meningkat. Aspek toksikologi yang masih belum banyak diketahui dari pemakaian bahan pangan maupun obat dikarenakan alasan penggunaan yang turun-menurun harus mulai beralih ke penelitian toksikologi. Karena semakin banyaknya bahan-bahan natural yang dimanfaatkan untuk pengobatan. Selanjutnya yaitu pengujian. Pengujian toksisitas akut dilakukan untuk menentukan efek dari pemberian dosis tunggal suatu senyawa pada hewan. Umumnya direkomendasikan pengujian ini dilakukan terhadap 2 jenis hewan, Rodentia dan non-Rodentia.
Produk yang diuji diberikan pada hewan coba dengan dosis yang berbeda. Kemudian dilakukan pengamatan selama 14 hari. Kematian yang terjadi selama masa pengujian diamati, diuji secara morfologi, biokimia, patologi, histopatologi dicatat dan diamati. Pengujian akut menghasilkan nilai lethal dose atau LD50. Yang terakhir yaitu metode. The OECD Guidance for the Testing of Chemical OECD tahun 2004 merupakan standar yang diterima secara internasional untuk menguji keamanan produk, meliputi bahan kimiawi, pestisida, perawatan, dan lain-lain. Standar ini selalu ditinjau oleh banyak pakar dan berbagai negara yang termasuk anggota OECD. Metode ini dipilih untuk menguji keamanan produk super jamu sebagai produk yang akan diedarkan untuk memperkirakan dosis toksis. Metode ini dianggap cukup ideal karena menggunakan sedikit hewan coba, mudah aplikasinya, dan dapat sekaligus memperkirakan nilai LD50. Pengujian toksikologi juga dapat digunakan untuk menghitung nomor Observers Adverse Events Level atau NOAEL dan bermanfaat untuk uji klinik. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan mengacu dari OECD mengenai pengujian toksisitas akut per oral. Selama perlakuan dilakukan pengamatan klinis terhadap semua kelompok dan dilakukan penimbangan bobot badan, mencit yang mengalami kematian atau gejala klinis berat segera dineksropsi dan dikorbankan menggunakan inhalasi kloroform. Metode ini dilakukan melalui 2 tahap dengan pengamatan yang sama. Selanjutnya yaitu ada hasil. Di situ ada hasil tabel kondisi fisik dan berat badan mencit selama pengujian toksisitas akut. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa dosis 50 mg per kilogram berat badan merupakan dosis yang tidak memberikan gejala toksisitas hingga hari ke-14. Dengan demikian, batas dosis ini aman dan bisa diberikan pada hewan berturut-turut selama 14 hari. Sesuai dengan Aneks 2C OECD, maka dosis toksik super jamu adalah lebih dari 50-300 mg per kilogram berat badan. Dosis letal atau LD50 pada kisaran 200-300 mg per kilogram berat badan. Penentuan dosis toksik dan dosis letal menggunakan metode OECD memiliki 237 kelebihan dibanding metode pengujian toksisitas lain, karena menggunakan sedikit hewan coba serta teknik pengujian yang mudah. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Super jamu merupakan campuran berbagai ekstrak tanaman herbal, diantaranya bawang putih, kunyit, jahe, daun katuk, dan berbagai senyawa herbal lain dalam air dengan presentase komposisi yang belum dicantumkan dalam kemasan. Efek yang tidak diinginkan umumnya terjadi karena bahan yang belum terstandar, takaran yang belum tepat, efek kombinasi senyawa penyusun, sifat hidroskopis dan voluminous, atau kemungkinan kontaminasi oleh mikroba lain. Nah, bisa juga efek tidak diinginkan timbul karena tambahan senyawa dalam herbal. Hasil penelitian menunjukkan dosis toksik yang mengindikasi toksisitas tinggi yaitu LD50 sekitar 200-300 mg per kilogram berat badan. Untuk pemberian per oral setiap hari, penelitian ujian toksisitas terhadap formula polyhebral yang dilakukan oleh Seong dan Sae memberikan hasil herbal tidak adanya gejala klinis keracunan selama pengujian. Namun, aplikasi herbal dilakukan secara dosis tunggal bertingkat 2000-250 mg per kilogram berat badan. Dengan demikian, hasil peneliti terhadap super jamu menunjukkan bahwa pemberian setiap hari tidak dianjurkan, dan agar segera dilakukan penelitian selanjutnya untuk menentukan frekuensi pemberian obat yang tepat. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal yang saya gunakan yaitu pengujian toksisitas akut super jamu berdasarkan metode OECD, pemberian per oral setiap hari selama 14 hari menghasilkan dosis toksis dan dosis letal, masing-masing sebesar dosis toksik jamu lebih dari 50-300 mg per kilogram berat badan, sedangkan dosis letal atau LD50 sebesar 200-300 mg per kilogram berat badan.